Bagaimana sih eksistensialisme muncul gitu ya? Tentu sebenarnya dua pertemuan ini mungkin nggak memuaskan teman-teman semua ya, karena memang panjang sekali ceritanya ya, dan bahkan kemarin aja yang saya proyeksikan sampai ke satu tokoh ternyata nggak sampai gitu ya, hanya secara historis benar-benar peralihan dan khususnya kelahiran daripada eksistensialisme gitu ya teman-teman. Tapi nggak mengapa gitu. Ini menjadi wawasan kita, nanti dari wawasan ini kita bisa belajar lebih lagi ke depannya gitu ya. Kita mencari-mencari. Nah, tetapi teman-teman mungkin buat diingat lagi gitu ya, bahwa tentu ketika permulaan munculnya eksistensialisme ini tentu merupakan ini sebuah pergeseran paradigma ya. Pergeseran paradigma daripada nilai objektif meranah kepada subjektif gitu ya. Yang paling mudah mengingat terkait objektivitas ke arah subjektivitas itu, apa sih esensi itu? Paling mudah itu ngelihat dari nama kita aja gitu. Ya, kemarin saya rasa saya pakai contohnya tuh namanya Adam. Bahwa ketika nama kita sendiri ini merupakan esensi atau nilai yang diciptakan oleh siapa? Oleh orang tua kita. Ya, diharapkan kita menjadi representasi dari nama kita gitu. Yang kadang-kadang nggak sampai gitu, atau yang kadang-kadang diganti namanya gitu ya teman-teman semua, karena kadang ada yang dibilang kalau dulu wah ini terlalu berat namanya gitu. Akhirnya diganti namanya. Tetapi ini ketika kita melihat ke arah situ ya memang gitu, pola-pola natural seperti ini tuh terjadi gitu, bahwa seseorang tuh memberikan nilai pada apapun gitu kan. Nah, akhirnya ketika kita mencapai atau memahami nilai itu, bahkan kalau nanti dikatakan oleh Albert Camus, ketika seseorang mendapatkan kebenaran itu, dia akan terjebak dalam kebenaran itu. Nah, justru malah dia nggak bebas gitu. Walaupun akhirnya harus seperti apa kita gitu. Ya, tetapi kita bisa melihat ke arah sana gitu, bahwa yang diinginkan oleh eksistensialisme ini adalah sebuah keotentisitasan diri gitu ya. Bagaimana kita kalau dalam termnya apa namanya Kierkegaard otentik gitu ya. Di dalam termnya mungkin Nietzsche lebih ke arah Superman gitu ya, atau dalam bahasa Jermannya Ubermensch, atau mungkin kita memang harus dalam artian kalau di dalam Albert Camus ke arah rebel gitu, atau dalam bahasa lain kadang pakai kata revolt, bahwa kita harus porsi subjektivitas ini sebenarnya cukup besar. Ya, porsi subjektivitas ini seharusnya cukup besar, sehingga ini permasalahan nilai yang seharusnya seperti apa sih yang kita jalani gitu. Ya. Nah, sehingga teman-teman semua tentu ya teman-teman kemarin kita udah belajar, nggak perlu diulang lagi ya secara historis. Buat teman-teman yang belum baca atau kemarin nggak sempat ikut, silahkan bisa akses PDF-nya ya di website saya tadi itu thebearphilosophy.my.id, itu bisa dibaca terkait bagaimana perubahan esensialisme ke arah eksistensialisme gitu. Nah, kita langsung masuk ke salah satu tokohnya yang cukup berpengaruh ya. Sehingga mungkin hari ini kita akan membahas dua tokoh aja ya sebagai wawasan. Minggu lalu hanya sedikit kita bicara tentang Kierkegaard ya, yang lebih ingin seseorang itu dianggap sebagai religious man gitu dibanding filosofer ya. Nah, sekarang kita mulai coba mendekati ke Friedrich Nietzsche, teman-teman. Sebentar. Nanti saya share lagi, saya update materinya, memang ke minggu lalu belum selesai ya. Nah, ini kalau teman-teman mau akses materinya ada di website yang judulnya Pengantar Eksistensialisme. Nah ini, jadi teman-teman bisa akses di sana. Kita lanjut. Nah, ke sini. Ini salah satu tokoh yang berpengaruh, sangat berpengaruh, walaupun tokoh ini bukanlah tokoh eksistensialis gitu ya, karena beda zaman ya. Tetapi ini menjadi seorang pionir gitu.
seorang pionir, khususnya bagaimana kita memahami kebebasan diri. Ini akan menjadi kalau teman-teman lihat nanti ini menjadi salah satu sumber yang menjadi munculnya eksistensialisme. Ya, namanya Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mungkin saya coba zoom kali ya. Oke, sorry, sebentar. Nah, teman-teman, kalau kita lihat Nietzsche ini dia mulai dari tesis adalah mungkin teman-teman yang paling sering dengar kata-kata dari Nietzsche ini adalah Tuhan telah mati gitu. Itu yang paling orang sering dengar. Lalu yang itu pun juga kadang paling orang sering disalahpahami gitu ya. Walaupun tentu saya sendiri pun mungkin salah paham juga. Tetapi kita coba dekati teman-teman semua bahwa Nietzsche ini berangkat daripada eksistensialismenya ini berangkat kepada sebuah kritik sosial terhadap kenapa orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan tesis dia adalah bagi Nietzsche Tuhan itu fiksi. Kenapa dia bisa menyatakan argumen seperti itu gitu ya? Bahwa dia melihat secara historis ya, Tuhan yang dimaksud Nietzsche ini tentunya ya Tuhan di dalam Judeo-Kristian ya teman-teman ya, di dalam tradisi Yahudi hingga Kristen. Karena kalau teman-teman lihat ya, ini kekuasaan Romawi ini se-Eropa sini ya teman-teman, ya sampai ke arah Asia Tengah ya kalau nggak salah. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua bahwa Tuhan secara fiksi ini, kalau teman-teman lihat secara historis, kehidupan dari Bani Israel gitu ya, mungkin kita bisa katakan, ini mereka selalu hidup dalam kesusahan. Mereka kepontang-panting, ya, kesulitan apa-apa, menjadi perbudakan, pembunuhan, dan lain hal gitu. Ya, dari bangsa ini gitu ya. Sehingga di sini melihat bahwa kehidupan ini adalah sebuah apa ya, mungkin neraka itu sendiri adalah kehidupan gitu. Bayangin teman-teman ribuan tahun dia dalam hidup perbudakan, kesusahan, kesulitan dan lain hal. Ya, nggak punya rumah dan lain hal. Ya, sehingga pastinya yang bakal dipikirkan oleh hidup ini adalah kesengsaraan, gitu. Ya. Nah, hidup adalah kesengsaraan ini akhirnya bagi Nietzsche Tuhan ini adalah penawar. Tuhan ini adalah pendamai. Pendamai bagi orang-orang yang merasakan hidup ini adalah kesengsaraan. Ya. Kalau teman-teman dekati definisi agama menurut Clifford Geertz, ya, saya rasa teman-teman yang pernah baca yang antropologi budaya dan lain hal pasti kenal ya peneliti Clifford Geertz. Bahwa secara sosioantropologi bagi Clifford Geertz, agama itu adalah sebuah sistem nilai yang diciptakan oleh masyarakat yang mana dia adalah proyeksinya adalah secara sosiologis dan psikologis. Ya, sehingga dalam psikologis adalah untuk mendamaikan, untuk memberikan nilai, untuk memberikan tujuan, untuk memberikan makna hidup gitu bagi manusia. Dan Tuhan di sini adalah untuk menjadi penawar daripada kesengsaraan. Ya, mendamaikan daripada kesengsaraan itu dan menjadi tujuan. Tujuannya adalah pembalasan di hari akhir gitu. Ya. Mereka-mereka ini akan dibalas perbuatannya di hari akhir. Nah, bagi Nietzsche itu bahwa Tuhan itu adalah ini. Ya teman-teman, untuk mendamaikan ya rasa trauma, stres ya, dan menemani kita di dalam kesengsaraan. Bagi Nietzsche seperti itu definisinya. Hal ini terjadi karena teman-teman semua seperti sebelumnya tadi ya bahwa secara historis bangsa ya atau Bani Israel ya sampai ke Kristianity itu mendapatkan perilaku-perilaku yang kejam dan lain hal.
Nah, tetapi teman-teman semua, Romawi menguasai ya, hampir seluruh Eropa, cukup besar, dan bangsa Romawi ini akhirnya menetapkan agama Christianity ini menjadi sebuah agama. Sehingga kalau teman-teman lihat, di se-Eropa ini semua rata-rata beragama Kristen gitu. Ya. Sampai mungkin puncak, kalau kita lihat puncaknya adalah misalnya di zaman keemasan bagi institusi gereja saat itu, ya, di abad pertengahan, tetapi menjadi zaman kegelapan bagi orang-orang yang setelah pasca enlightenment atau pencerahan dianggapnya sebagai zaman kegelapan. Karena di saat itu, teman-teman semua, ada sebuah jargon yaitu Ancilia Theologia, yang artinya semua adalah pelayan Tuhan. Dalam makna ini, dua kata ini teman-teman semua, ini sangat berpengaruh. Ketika semua pelayan Tuhan, maksudnya adalah benar-benar semua. Benar-benar semua dalam artian sains menjadi pelayan Tuhan. Ya, kalau sains ya harus untuk mendukung argumentasi teologis gitu. Ya, argumentasi tentang ketuhanan. Ya. Apapun itu menuju kepada teologi. Ya. Sehingga tentu ribuan tahun seseorang ya memiliki sebuah keyakinan yang sangat kuat terhadap ketuhanan ini. Gitu ya. Ribuan tahun pastinya akan mengakar kuat ya tentang nilai ketuhanannya pada di masa itu. Yang jadi pertanyaan, kok sekarang misalnya ngelihat orang-orangnya kok kayaknya misalnya ateis lah atau apa, mengapa gitu? Yang jadi pertanyaan tuh kan, kok mungkin orang-orang Indonesia kebanyakan ya kita semua menganggap orang-orang luar tuh ateis atau apa gitu ya, menganggapnya. Padahal di zaman itu aja mereka sangat kuat sekali beragamanya dan lain hal. Ya. Yang jadi masalah adalah teman-teman semua tentu ya karena dari penelitian Charles Darwin ini gitu ya, sangat berpengaruh teman-teman ya, dalam On the Origin of Species tentang teori evolusi. Ya. Belum lagi ditambahkan di dalam revolusi Kopernikus, tragedi Galileo dan lain hal yang tadinya ya orang-orang sangat yakin terhadap dimensi keagamaan ini dan lain hal, akhirnya orang jadi semacam rebel gitu. Karena merasa kecewa, dibohongi dan lain hal. Ya, tentu ada ada pengaruh-pengaruh sosial politik lainnya gitu, teman-teman ya. Tapi mungkin nggak di kelas ini gitu. Tetapi memang salah satu yang paling mengganggu adalah ini penelitian dari Charles Darwin ini tentang teori evolusi manusia. Ini benar-benar merubah cara berpikir orang-orang pada saat itu, orang-orang Eropa saat itu, teman-teman. Merubah cara berpikir bahwa oh, jangan-jangan gitu ya, kita ini Tuhan itu nggak ada, jangan-jangan kita ini seperti apa yang dikatakan Darwin dan lain hal. Sehingga ini mengganggu keyakinan dan cara pandang manusia di kala itu, gitu. Ya. Nah, lalu teman-teman semua, ya, sehingga di saat itu, ya, akhirnya Nietzsche di dalam bukunya The Gay Science menuliskan bahwa God is thought, gitu. God is dead dalam bahasa Inggris. Jadi kenapa ya Tuhan telah mati? Kan gitu pertanyaannya. Siapa yang membunuhnya? Kan gitu. Dia katakan bahwa kita yang membunuhnya. Manusia yang membunuh. Membunuhnya dari apa gitu, teman-teman semua? Lewat sains ini gitu. Lewat sains ini. Tetapi teman-teman semua, sebenarnya perkataan Tuhan telah mati ini bukan dibawa ke arah ateis sebenarnya. Bukan ke arah sana gitu. Tetapi ini adalah gambaran. Kalau teman-teman baca, ya, how shall we comfort ourselves? Ketika Tuhan telah mati, ya, tentu
kita kehilangan arah gitu. Yang tadinya Tuhan merupakan tujuan hidup kita, ya, makna hidup kita, esensi hidup kita, standar hidup kita. Tetapi sekarang nggak ada. Tentu ada jurang besar gitu, ya teman-teman semua. Sama seperti misalnya kalau di dalam hukum misalnya, ya, misalnya seorang pemerintah dalam pemerintahan membuat suatu aturan hukum, tetapi dia sendiri melanggar aturan itu, tentu publik akan tidak percaya gitu. Buat apa gitu? Lalu ya, kalau si pembuat aja dia yang melanggar hukum itu, buat apa saya percaya gitu? Kan gitu. Buat apa nilai ini menjadi standar? Ini pun sama gitu. Sebelumnya kita telah ya diciptakan Tuhan, punya ada apa namanya, ada surga dan neraka yang menjadi dalam tanda kutip tujuan kita, yaitu surga, sehingga kita punya ada sebuah perintah dan larangan dan lain hal, tiba-tiba nggak ada gitu, tiba-tiba telah mati gitu kan. Jadi inilah kelahiran sesuai dengan judul di poster hari ini adalah tanda kelahiran nihilisme, bahwa segala sesuatu itu udah nggak bermakna lagi gitu. Nah, jadi teman-teman semua, ini di kala itu Nietzsche menggambarkan secara kebudayaan bahwa ini kondisinya ini fatal sebenarnya, ya, antara senang dan sedih. Senang dalam artian akhirnya bebas, sedih dalam artian bukan sedih ya, takut dalam artian terus mau gimana gitu. Ya, coba bayangin teman-teman ya. Teman-teman ibarat kata nyasar gitu ya, di mana gitu. Punya Google Map, seolah punya Google Map gitu kan. Santai ada Google Map. Tetapi tiba-tiba mungkin HP-nya mati. Dan kita nggak punya pengetahuan tentang apa-apa lagi untuk kemana harus kita berpergi gitu. Nah, jadi itulah yang jadi masalah adalah ketika senang dalam arti manusia itu bebas, tapi ketakutannya bingung mau ngapain gitu, mau kemana, harus seperti apa. Gitu. Ya. Nah, jadi ini yang jadi teman-teman yang menjadi titik poin yang pertama adalah kalau ditanya bagaimana kelahiran nihilisme, ya adalah ketika dalam artian Tuhan sebagai kompas dalam hidup, penunjuk hidup, standar kehidupan dan lain hal itu telah mati. Karena apa? Karena sebuah sains dan lain hal. Tentu karena kebebasan manusia. Tapi teman-teman semua, itu adalah konsekuensinya gitu. Konsekuensinya adalah bahwa kita nggak butuh Tuhan, kata Nietzsche. Karena manusia ya bisa kuat, bisa melakukan apapun. Dia mengerti, ya, mengerti terhadap apa yang harus ingin dilakukannya. Ini khususnya teman-teman semua ya, apalagi didominasi dengan cara berpikir setelah zaman pencerahan ya teman-teman semua, setelah zaman kegelapan lalu zaman pencerahan ya. Ini ada seorang tokoh Immanuel Kant bilang sapere aude, beranilah berpikir, dare to know katanya. Nah, ini kenapa kok ada kata-kata seperti ini? Ya memang karena ribuan tahun mereka menjadi pelayan Tuhan gitu. Mereka nggak bisa berpikir ya, teman-teman. Nah, makanya di sini makanya akan menjadi sebuah apa ya, situasi yang benar-benar orang haus akan ilmu pengetahuan di zaman-zaman itu. Ya, ilmu pengetahuan terbagi dan lain hal, fokus lebih spesifik. Ya, akhirnya sampai sains pada saat ini teman-teman, mungkin ada yang di fakultas sangat spesifik ya, fakultas mungkin apa bioteknologi atau apa gitu kan, udah sangat spesifik. Semenjak itu ilmu dibagi ya teman-teman semua. Ya, tapi balik lagi gitu bahwa yang tadinya mereka sangat imannya sangat kuat gitu kan. Ya, tetapi dari titik itu akhirnya mereka kebingungan. Imannya runtuh. Sampai akhirnya mungkin nggak percaya gitu, nggak percaya lagi bahwa sebelumnya Tuhan menciptakan manusia, menciptakan surga dan neraka, memerintah manusia, manusia diadili setelah kematiannya, ditimbang ya pahala dosanya gitu ya.
Akhirnya kita tahu bahwa kita harus dalam artian mencari pahala sebanyak-banyaknya. Itulah makna hidup manusia, tujuan hidup manusia supaya masuk surga gitu ya. Tapi saat itu di situasi ini kini Tuhan telah mati gitu ya. Teman-teman, kita bisa dengar lagunya siapa tuh? Yang jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau apa namanya? Masihkah kau apa? Lupa tuh saya liriknya tuh ya, lagunya. Atau teman-teman bisa cari deh itu. Ahmad Dhani ya, lagunya Ahmad Dhani. Nah, itu teman-teman pikir ya, kalau surga dan neraka nggak ada gitu, masihkah kita mencari dalam artian pahala dan lain hal gitu ya. Ini tentang apa? Apakah manusia betul-betul genuine ingin berbuat baik, ataukah dia hanya ingin berbuat baik karena ingin mencapai surga itu gitu ya, karena ingin mencapai surga itu gitu. Jadi bagaimana teman-teman? Nah, inilah dalam artian ini sangat eksistensialis pertanyaan ini gitu ya. Nah, lalu kita beranjak bahwa keadaan Tuhan telah mati ini adalah merupakan keadaan nihilisme ya. Keadaan when everything is meaningless gitu. Ketika segala sesuatu itu udah nggak bermakna lagi gitu ya. Dan ini merupakan jurang besar dalam hidup kita ya. Lalu kemana kita berpijak? Buat apa nilai selama ini gitu kan? Apa itu baik? Apa itu buruk? Apa itu benar salah? Semua kayaknya nggak bermakna untuk semua ya. Sudah nggak ada lagi gitu makna kita hidup ini gitu. Ya. Lalu kita harus bagaimana teman-teman semua di dalam ketidakbermaknaan hidup ini ya. Apakah kita terjebak lagi di dalam kebutaan atau kebutaan keyakinan di dalam hal apapun gitu, ataukah teman-teman semua kita ingin melampaui itu semua? Sebenarnya teman-teman kalau mau melihat film yang paling merepresentasikan tentang nihilisme ini gitu ya, kadang sampai ke dalam Ubermensch ini nantinya adalah nonton film Joker ini adalah cukup merepresentasikan ini. Bagaimana perilaku Joker dan lain hal. Nah, sehingga di dalam kondisi nihilisme ini manusia ketakutan. Karena bingung mau ngelakuin apapun, nggak ada standarnya lagi gitu. Ternyata apakah manusia butuh standar gitu ya. Sebenarnya akhirnya ketika adanya standar lagi, loh sama aja akhirnya kita terjebak lagi. Akhirnya kita terjebak lagi dalam sebuah definisi hidup gitu. Ya. Sedangkan yang diinginkan eksistensialisme ya di dalam term otentisitas adalah bukan definisi hidup, tetapi kita menjalani hidup ini gitu. Kalau teman-teman ingat di pertemuan lalu, Pascal pernah bilang kan gitu, bahwa kita nggak pernah benar-benar hidup kok, karena kita selalu menyesali yang di belakang dan selalu mengantisipasi masa depan gitu, mengantisipasi surga dan neraka salah satunya. Antisipasi itu terjadi daripada apa? Kita menjalankan perintah-perintahnya agar mendapatkan pahala dan menjauhinya agar tidak mendapatkan dosa. Supaya nanti di dalam peradilan itu timbangannya lebih banyak pahalanya. Gitu. Dan bagi Pascal kita justru nggak pernah benar-benar merasakan hidup gitu ya. Nah, lalu harus bagaimana gitu teman-teman semua. Ya. Bagi Nietzsche kita harus menjadi seorang yang melampaui melampaui segala hal-hal tersebut yang berusaha mendefinisikan diri kita, yang justru malah membuat kita sedih, membuat kita kecewa dan lain hal. Dan bagi Nietzsche gitu ya, kesengsaraan itu bukanlah sebuah hal yang buruk. Kesengsaraan itu adalah sebuah motivasi untuk lebih baik lagi gitu. Yang ini mungkin secara sederhana yang saya akan bawakan di ini adalah tentang konsep yang namanya the Ubermensch ini ya.
Das Ubermensch, atau Superman, atau Beyond Man, atau Overman. Nah, itu banyak banget tuh. Ya, tapi orang ya pakai kadang Superman gitu ya, teman-teman semua. Menjadi manusia super gitu. Ya. Nah, kemana manusia super itu gitu maksudnya? Ya, di sini dia katakan bahwa ya, aku ingin ya belajar lebih lagi, ingin melihat segala hal, segala apapun. Dia ingin menjadi seorang yes man. Kalau ada film tuh teman-teman ya representasi ya. Ada film baru tuh judulnya Yes Man tuh. Bagus juga tuh filmnya. Teman-teman bisa apa namanya? Bisa tonton ya. Dia nggak mau ya dalam artian menolak apapun, takut akan apapun, kita harus melakukan sesuatu, ya udah ikutin aja gitu. Tetap maksudnya apa sih sebenarnya dari gambaran ini? Ya, maksudnya adalah kita bisa overcome segala apapun yang bersifat definisi dari eksternal gitu. Tentang definisi apa keindahan, definisi kebaikan, definisi apapun, kita berusaha melampaui itu. Ya, dalam arti melampaui adalah ini adalah bagi saya sendiri gitu. Ya, ini adalah subjektivitas diri saya. Saya nggak mau yang kalau Nietzsche bilang sebagai moralitas budak. Saya nggak mau dalam moralitas budak ini. Ya. Sehingga saya mau menjadi seorang yes man gitu. Ya. Dan tentu teman-teman semua ya, satu hal yang kita bahas minggu lalu adalah tentang faktisitas ya. Sebuah takdir, sebuah keniscayaan ya yang tidak bisa dihindari ya. Dan segala itu teman-teman semua ya, segala takdir hidup kita ini kita harus cintai gitu. Yang direpresentasikan dalam sebuah kata ini amor fati. Bagaimana kita harus mencintai takdir kita ini, apapun itu. Karena dari sini, dari kita dapat mencintai takdir kita ini, maka kita bisa menghidupi diri kita sepenuhnya. Bukan menghidupi diri kita demi orang lain. Bukan menghidupi diri kita dari definisi orang lain. Tapi menghidupi diri sepenuhnya. Ya. Nah disinilah teman-teman semua, secara sederhana saya akan apa namanya bagikan bahwa pertama adalah teman-teman semua, kita harus ya melihat terkait antara moralitas budak dengan moralitas tuan. Ya. Kita harus bisa membedakan ini. Ya. Di dalam moralitas budak, ya, ini aja ada katanya budak gitu ya, dan moralitas. Bahwa di dalam moralitas budak ini, seseorang di sini adalah biasanya mengikuti begitu saja apa kata orang. Atau dalam bahasanya taken for granted gitu ya. Ya oke aja tanpa tahu apa kadang bahkan. Ya. Sedangkan moralitas Tuhan ini adalah orang-orang yang menciptakan moralitas ini. Ya. Orang-orang pemenang. Ya. Orang-orang yang bisa menguasai dirinya, melampaui itu, dan bahkan dia menjadi pemenang sehingga menciptakan moralitas itu sendiri. Yang nanti akan diikuti oleh moralitas budak. Yang diinginkan Nietzsche adalah kita masuk dalam moralitas Tuhan ini. Ya, masuk ke dalam moralitas Tuhan. Bahwa secara natural, teman-teman semua, manusia itu ingin menonjol, ingin menguasai orang lain bagi Nietzsche. Karena Nietzsche nggak melihat secara historis. Ya, historis dari mana? Ya, historis dari, ya, misalnya kita bisa dilihat adalah misalnya orang-orang misalnya di Judeo-Kristian ini. Ya, korban-korban perbudakan dan lain hal gitu ya. Karena dia melihat seperti itu bahwa manusia ini selalu memiliki hasrat ingin menguasai manusia lainnya. Maka ya, kita harus menjadi seorang yang kuat. Ya, harus menjadi seorang yang kuat supaya kita masuk ke arah sana. Kita berusaha melepaskan segala belenggu itu. Ya. Atau kita harus mentransvaluasi gitu. Ya, mentransvaluasi kita
merubah nilai itu. Ya, kita tidak didefinisikan oleh orang lain, tapi kita yang mendefinisikan diri. Ketika bicara tentang Ubermensch tadi, bagaimana sih Ubermensch itu? Gitu ya. Dia hanya menggambarkan bahwa dia adalah kuat psikologisnya, kuat psikisnya. Kuat psikisnya adalah representasi dari bahwa kita harus menguasai kehendak diri kita dan kita berupaya lepas dari masa dari moralitas budak ini menuju ke moralitas Tuhan. Kita harus memiliki kuasa untuk merubah nilai semua. Ya. Tapi ketika ditanya definisinya, ya bagi ini bila saya mendefinisikan Ubermensch, ya sama aja. Itu bukan Ubermensch gitu. Karena Ubermensch itu seseorang yang melampaui definisi gitu. Ya. Sehingga memang dari beberapa peneliti-peneliti, pembaca-pembaca Nietzsche lainnya di Indonesia pun banyak yang bilang bahwa sulit sekali membaca dalam artian buku Nietzsche karena dengan gaya aforismanya. Nah, sehingga memang akhirnya teman-teman semua yang didapatkan seperti ini gitu. Kita harus melampaui itu semua gitu. Caranya seperti apa gitu? Caranya adalah teman-teman semua ya tadi bahwa kita mengenal diri kita. Mengenal, saya sering kalau teman-teman di dalam eksistensialisme sering membedakan antara individual dengan person. Atau mungkin saya kadang membicarakannya sebagai diriku dan aku gitu. Ketika person ini adalah sebuah entitas yang terikat secara sosial, sedangkan individual tidak gitu. Nah, sehingga adalah pertama teman-teman semua, sesungguhnya adalah seluruh kesengsaraan dalam hidup kita, seluruh definisi dari hidup kita adalah itu menjadi titik tolak gimana kita bisa melepaskan itu semua. Dan kita membuat sebuah nilai baru lagi bagi diri kita. Walaupun dalam artian bukan nilai ya, saya dalam berbicara ini gitu. Tapi kita memaknai hidup kita sendiri gitu. Menjadi lebih kuat lagi seperti itu. Ya. Nah, kalau ini misalnya ada salah satu quote mungkin ya, kalau di dalam ini jadi stranger gitu, tapi ini di dalam Nietzsche adalah what doesn't kill you makes you stronger gitu loh. Jadi kita harus semakin evolve terus seperti itu. Dan itulah memang manusia seperti itu. Ya. Kalau ketika kita lihat konteks makna hidup saat ini, bukankah manusia dalam artian selalu ingin menjadi yang lebih baik, lebih kuat gitu dalam apapun. Salah satu contoh misalnya adalah kehendak kuasa yang paling revolusioner bagi saya kalau teman-teman melihat ke komunitas Humanity Plus di Amerika gitu ya. Atau kalau mungkin teman-teman dalam penelitian ini namanya ini penelitian transhumanism. Kenapa saya bilang orang ini benar-benar melampaui batas-batas adalah mereka nggak percaya adanya takdir gitu. Bahkan kematian sedikit pun ya. Sedangkan di dalam eksistensialisme yang kita bahas ini mereka masih mempercayai tentang kematian gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam komunitas Humanity Plus nggak percaya itu. Dan dia berusaha dengan sains, mereka percaya bisa melampaui segala faktisitas itu gitu ya. Dalam artian ini benar-benar sebuah lompatan-lompatan jauh dalam nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, sehingga ini ya teman-teman semua kita bisa mendapatkan wawasan sedikit bahwa yang dimaksud dengan Tuhan telah mati itu seperti apa, ya. Yang dimaksud dengan nihilisme itu seperti apa, dan lalu setelah nihil, setelah tanpa adanya nilai, segala sesuatu yang nggak bermakna, lalu bagaimana hidup kita gitu. Nah, kita sendiri yang memaknai hidup kita. Kita sendiri yang mencintai takdir hidup kita dan kita terus berevolve gitu ya. Teman-teman menjadi seseorang yang lebih baik lagi atas dasar diri kita, kehendak diri kita. Ya teman-teman semua. Oke, saya rasa mungkin sedikit itu paparan tentang Nietzsche teman-teman semua karena kita 1 jam ya. Oh, udah di jam 8 sekarang. Nah, mungkin satu lagi ini nanti di kemudian hari ya teman-teman semua kita masuk ke Albert Camus karena sesuai dengan di poster kita melihat absurdisme gitu ya teman-teman semua.
Teman-teman, sekarang kita masuk ke tokoh Albert Camus ya, tapi ada orang bacanya Albert Camus gitu, katanya sebenarnya. Nah, ini menjadi salah satu tokoh yang salah satu pusat gitu ya. Tokoh pusat juga, khususnya teman-teman semua, menjadi salah satu pionir juga, walaupun kadang nggak, dia ini bukan seorang nihilis teman-teman semua, berbeda dengan seorang nihilis gitu ya. Kadang orang mengidentikannya dengan Nietzsche gitu, tapi dia bukan seorang nihilis, tapi dia seorang absurdis gitu. Maksudnya apa sih gitu sebenarnya ya teman-teman semua? Ketika sebenarnya adalah yang paling sederhana gitu ya, mungkin teman-teman semua. Mungkin entah relevan atau enggak ya teman-teman, kita bisa bayangin adalah ketika misalnya seseorang atau kita dulu, saya juga kan sebagai mahasiswa ya, ketika mengeluh banyak banget tugas gitu. Banyak banget tugas sih ini, tugas kuliah. Kenapa kok ngeluh banyak tugas itu menjadi sebuah hal yang absurd? Ya, karena kita sendiri secara sadar ngontrak mata kuliah itu. Secara sadar kita ngontrak mata kuliah itu, tetapi kenapa kita mesti mengeluh karena banyaknya tugas gitu. Nah, sehingga bagi saya ini cukup absurd ya, walaupun saya juga termasuk salah satu orang yang mengeluh pas dulu kuliah gitu ya teman-teman semua. Hampir setiap semester pasti mengeluh. Nah, tetapi itu ya sebenarnya secara sederhana mungkin nggak bisa menggambarkan secara keseluruhan ya. Tapi kita bisa lihat ya posisi-posisi absurd dalam hidup kita seperti itu gitu ya. Antara ada sebuah tensi antara ideal dengan realita gitu. Ideal dengan realitanya absurd banget gitu ya. Bisa terjadi karena berbagai macam perubahan-perubahan natural gitu ya. Bisa terjadi juga dengan adanya konstruksi sosial gitu teman-teman semua. Ya. Sebenarnya teman-teman semua, kalau kita melihat hal-hal absurd adalah bagaimana kita melihat sebuah patahan-patahan dalam komedi gitu ya. Atau misalnya kita bisa lihat yang paling mengecewakan adalah ketika teman-teman sangat percaya pada seseorang itu, kualitas daripada seseorang itu dengan keagungannya, ya, tetapi ternyata itu merupakan hal yang gak sesuai realitanya. Nah, kalau teman-teman ingat ya waktu ketika Rocky Gerung menjelaskan secara historis tentang hoax gitu ya teman-teman, bahwa kata baginya hoax itu adalah sebuah percobaan. Percobaan terhadap apa? Kala itu ada seorang tokoh, saya lupa namanya ya teman-teman, nanti bisa kita cari bareng-bareng. Adalah ketika seorang tokoh itu dia dalam artian berpura-pura atau secara ini ya nggak serius dia mensubmit sebuah jurnal ilmiah ke salah satu penerbit jurnal ya, dengan bahasa yang entah sedemikian rupa, dengan referensi atau penelitian yang mungkin nggak sesuai dengan kaidah ilmiah, tetapi dia mensubmit jurnal itu. Sedangkan tentu representasi jurnal ilmiah adalah representasi kebenaran gitu kan teman-teman. Ya, di dalam scientific community jurnal adalah sebuah kebenaran dalam artian dia melewati proses adanya sebuah reviewer, mitra bestari, ya teman-teman semua. Sehingga kita melihat, oh ini udah di-review oleh orang ahli nih, ya di-review oleh seorang profesor dan lain hal. Tetapi ternyata dengan kebohongan yang dilakukannya itu kok terbit naskah ini. Padahal ini naskah asal-asalan gitu. Sehingga ini bagi saya sebuah situasi absurd juga gitu. Ketika ini adalah representasi kebenaran, tapi kok kebenarannya main-main gitu. Ya teman-teman semua. Sehingga ketika Albert Camus bilang pun ya gitu bahwa ya dimanapun gitu ya, kita bakal terserang ya, tertampar dengan realita ini ya, tertampar dengan sebuah keabsurdan diri kita, realitas kita, dan itu tidak terhindarkan gitu, it's elusive gitu, nggak bisa terhindarkan. Nah kalau teman-teman ingin baca, saya rasa udah banyak ya buku-bukunya Albert Camus yang ditranslasi ya teman-teman.
Bisa baca kalau misalnya secara yang paling populer, teman-teman bisa baca orang asing, ya Sampar, atau nanti teman-teman bisa masuk ke mitos Sisyphus, ya. Nah, itu bisa ke arah sana. Atau buku-buku kompilasi lainnya, ya teman-teman semua ada kayak misalnya Revolt, ya teman-teman semua, dan lain hal. Nah, teman-teman kalau kita melihat ya di sini bahwa sebentar. Nah, kalau kita melihat memang urutannya daripada Albert Camus ini gitu. Nanti adalah bagaimana dia isinya adalah semua penolakan gitu ya. Yang mungkin akhirnya terrepresentatif daripada kerebelannya dia mungkin ya. Tapi dia kalau teman-teman lihat ini adalah sebuah penolakan terhadap segala sesuatu yang bersifat objektif. Ya. Dan nanti juga terpengaruh oleh Arthur Schopenhauer tentunya tentang sebuah kesadaran ini teman-teman. Kita coba dekati pelan-pelan. Nah, tentu teman-teman semua, kita hidup pertanyaan paling fundamental adalah ngapain kita hidup kan gitu. Kalau kata Suhoki katanya dalam artian dia bilang ya yang paling beruntung adalah yang mati muda gitu. Karena dia udah nggak pusing dengan kesadaran ini. Karena bagi Schopenhauer, teman-teman yang seharusnya kita bisa bicarakan, cuman waktunya memang ternyata nggak cukup gitu ya. Bahwa salah satu kesengsaraan dalam hidup ya, adalah yang membedakan nanti kita dengan binatang adalah kesadaran. Ya, salah satunya. Tentunya tentang apa? Kesadaran untuk mati gitu. Ya. Binatang kira-kira punya kesadaran nggak untuk mati gitu. Sehingga bagi Schopenhauer, kesadaran itu salah satunya adalah salah satu alasan mengapa seseorang sengsara gitu. Ya, sadar karena dia akan menghadapi kematiannya. Walaupun kata Epicurus, ngapain takut gitu. Karena kehidupan dan kematian itu sebuah dimensi yang berbeda gitu. Ketika hidup nggak ada kematian, ketika mati ya kita udah nggak hidup, sehingga nggak dirasakan gitu. Tetapi ini akan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita gitu. Karena manusia dalam artian tiba-tiba memiliki kesadaran. Ya, coba kita pikirin sekarang. Teman-teman kita semua pikirin, kapan kita ingat sadar pertama kali sebagai manusia? Kira-kira. Pas di dalam kandungan sadar nggak sebagai manusia? Atau apa namanya? Kapan sadar? Ingatan terakhir kita sebagai manusia itu kapan? Ya paling awal. Apakah pas TK? Apakah pas ngomong yang nggak jelas di umur 2 tahun gitu? Kapan kira-kira gitu ya? Lalu mungkin kita udah bisa mengerti tentang kita hidup atau apa sadar oh dulu pas TK gitu dan lain hal. Terus diingat lagi kira-kira kapan kita mulai sadar tentang kematian? Bahwa kita akan mati kapan kira-kira teman-teman? Ya teman-teman kita ingat. Ya. Saya sangat mengamini bahwa saya sangat mengamini Schopenhauer bahwa ternyata memang kesadaran ini membuat saya sengsara. Kesadaran apalagi kesadaran menghadapi sebuah kematian. Ya. Dan bagi Albert Camus ya sebenarnya ini absurd banget gitu. Kita sengsara, kita cemas menghadapi kematian yang kematian itu elusif, tidak terhindarkan katanya. Makanya buat orang-orang yang takut mati seperti saya selalu melihat ke arah sains gitu. Kayak seperti misalnya teknologi stem cell ya di mana kalau teman-teman baca bukunya Romo Kusmarianto tentang hidup 1000 tahun ya, lewat stem cell teman-teman semua ya teknologi-teknologi sekarang kan secara biotek itu ingin memperpanjang lifespan hidup seseorang. Pengen banget hidup 150, 250, 300. Atau mungkin saya dulu pernah pas kecil nonton film jadi vampir, dia akhirnya nggak bisa mati gitu. Nah, itulah kengerian-kengerian yang dihadapi. Gitu. Makanya sangat bermakna sekali ketika misalnya Sohoki bilang yang paling beruntung adalah yang
mati muda, dia bilang seperti itu. Karena di dalam konteks kita bicara ini benar-benar nggak pernah, kita ini nggak pernah meminta lahir, tiba-tiba lahir, ya, tiba-tiba sadar sebagai seorang manusia dan dalam kekacauan dunia ini gitu. Teman-teman, ketika saya bilang konteks kekacauan dunia ini, teman-teman balik lagi ke PDF ini ya, teman-teman lihat di belakang bagaimana secara historis ini ya, secara historis Albert Camus lahir gitu ya, teman-teman. Ya, di sini teman-teman lihat ya, ini kelahiran Albert Camus tahun 13 ya. Dan di sini udah mulai, dan setahun kelahiran dia ini ya, sampai umur dia 5 tahun Perang Dunia ke-1. Teman-teman. Lalu Perang Dunia Kedua ketika dia di umur berapa nih ya? Berarti 30-an. 30-an tahun. Jadi banyak dia mengalami berbagai macam ini ya teman-teman semua, kengerian, keabsurdan. Mungkin dalam artian gini, dalam artian kita diajarkan makna-makna hidup gitu ya. Diajarkan mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi yang dia lihat orang-orang saling membunuh gitu. Ya. Yang dia lihat orang-orang saling membunuh. Itu bukan hanya hal yang absurd gitu ya. Kita diajarin hal-hal yang baik gini, tetapi pas kita masuk ke dunia lah kok pada bunuh-bunuhan gitu. Jadi gimana gitu? Ya, absurd banget gitu teman-teman semua. Ya kita harus ngeliat konteks dia hidup gitu ya. Di dalam sebuah hiruk-pikuk perang dunia ya, dan wabah juga gitu dan lain hal ya. Jadi ini kita bingung gitu tentang makna hidup kita ini ya. Lalu apa gunanya sih hidup gitu? Ya. Dan apa gunanya makna hidup kita ini gitu sebenarnya? Ya. Bahkan di dalam Albert Camus ini dia salah satu peraih Nobel ya teman-teman semua, penghargaan Nobel Prize. Dan di dalam orasinya ketika itu, saya ini bingung katanya. Ketika saya menerima Nobel Prize ini bagi saya absurd gitu. Kenapa? Karena di satu sisi saya menerima Nobel Prize ini dalam literatur seperti ini, tetapi di saat ini ketika saya menerima Nobel ini, penulis-penulis lagi pada dibungkam katanya. Lalu buat apa gitu? Dan apalagi ya tempat kelahiran saya selalu di dalam keadaan yang opresif, selalu dalam keadaan yang mengerikan dan lain hal. Jadi akhirnya dia merasa absurd di sana teman-teman semua. Nah, lalu ketika kita masuk definisi sesungguhnya seperti apa sih gitu, absurd gitu ya, bahwa ini adalah tensi antara ya keinginan kita mencari sebuah keteraturan, mencari sebuah makna, mencari sebuah kebahagiaan, tetapi di realitas nggak nemu gitu. Ya di realitas kita nggak ketemu. Ya. Makanya kata Blaise Pascal juga dia bilang percuma kebanyakan nyari sesuatu yang di depan, tapi kita nggak pernah menghidupi diri kita gitu. Kita kebanyakan melihat hal-hal yang jauh. Kalau di dalam tadi di Nietzsche adalah kita kebanyakan ngabisin waktu di alam lain gitu, di afterlife gitu, yang belum tentu ada. Daripada kita ngomongin hal-hal yang belum tentu gitu, lebih baik kita urusin sekarang nih masalah-masalah yang terjadi sekarang kan gitu. Ya. Nah ini representasinya adalah di dalam buku Mitos Sisyphus ya. Ini yang lagi ngangkut batu ini adalah Sisyphus ya. Dia dikutuk. Nanti dikutuk tuh dia suruh ordernya itu dorong batunya sampai atas gitu. Tapi nanti batunya balik lagi jatuh ke bawah, dia ke atas lagi gitu-gitu aja terus. Ya. Ngangkut batu terus ke bawah, ya. Ngangkut ke atas, ngedorong ke atas, batunya jatuh, ke atas lagi batunya jatuh terus aja begitu hidupnya. Sisyphus ini. Nah ini adalah sebuah kehidupan yang absurd gitu. Nah tetapi kalau udah absurd gini kehidupan kita, nggak ada maknanya seperti ini tapi bukan nihilisme ya. Kalau nihilisme benar-benar menegasikan makna. Kalau di sini adalah ya di sini maknanya ini nggak ada dan kita harus nyari. Gitu. Nah, tetapi dalam pencarian makna ini nggak akan ketemu gitu bagi Albert Camus, atau dikatakan possibility mungkin. Gitu.
Tetapi teman-teman semua, dalam keabsurdan hidup ini yang nggak jelas seperti ini, kita harus ngapain? Gitu. Itu yang jadi pertanyaan gitu. Harus ngapain kita di dalam keabsurdan hidup ini gitu. Yang dimana dibilang you will never be happy, ya kita nggak akan pernah bahagia kalau kita terus mencari ya apa sih kebahagiaan itu gitu. Dan kita nggak akan pernah hidup katanya kalau kita selalu mencari makna kehidupan. Baginya seperti itu teman-teman semua ya. Nah, sehingga kita harus ngapain gitu. Nah, yang salah satu yang teman-teman yang diajukan oleh Albert Camus adalah ini kalau saya ngezoom gini, di teman-teman ngezoom juga atau enggak sih? Ngezoom, ngezoom. Oh, yang ngezoom ya. Ketika masuk ke cara apa sih gitu yang paling benar ketika kita udah bingung seperti ini gitu ya. Adalah yang paling otentik dan valid solution bagi dia adalah menerima keabsurdan ini gitu. Ya. Dan justru malah lebih baik kita menghidupi ini ya. Bagi dia digambarkan ketika dia menggambarkan seorang Sisyphus udah tahu dia begitu-gitu aja hidupnya, ngedorong batu, batunya jatuh, ngedorong batu, batunya jatuh gitu ya. Tapi loh, dia terus gitu ya. Dia terus untuk mendorong batunya terus selamanya sampai dia mati. Karena di sini adalah dalam konteks Albert Camus sangat mempertanyakan basis filosofis dari pertanyaan mengapa seseorang bunuh diri. Nah, bagi Albert Camus, ketika masuk ke dalam keabsurdan dunia ini, ya, yang solusi pertama adalah bunuh diri, tetapi itu hanya bagi pengecut. Dan bagi dia adalah invalid solution gitu. Ya, solusi yang nggak pas gitu. Ya. Sehingga bagi dia adalah pertama harus menerima. Ya. Menerima seperti apa? Haruskah saya bersandar, ya, bersandar kepada apa namanya makna-makna lain atau dalam konteks Albert Camus dikatakan sebagai agama? Bagi Albert Camus harus kita tolak gitu. Kita nggak bisa bersandar pada agama katanya. Bagi Albert Camus seperti itu teman-teman ya. Ini ya. Nah, ini teman-teman ini juga yang di dalam arti kalau nanti kita belajar tentang Sartre ya teman-teman, Jean-Paul Sartre ini dalam kata saya nggak bisa ngucapin secara benar ya bahasa Prancisnya ya, la mauvaise foi gitu ya, atau kita sebut sebagai bad faith aja ya. Bahwa dengan kita malah ini nih kita pengen melepaskan diri kita mau rebel, oke, walaupun hidup kita ini nggak bermakna dan lain hal ya, dan saya mau menolak bunuh diri. Tetapi bukan berarti bagi kamu kita menyandarkan diri pada sandaran makna atau norma lain gitu. Ya. Bagi Sartre ini disebut bad faith gitu, dan bagi kamus Albert Camus juga menolak gitu. Lalu harus seperti apa gitu? Ya ini yang paling valid adalah ya, ketika kita udah terima aja gitu, walaupun hidup ini absurd dan lain hal ya kita terima, dan kita harus apa? Revolt, rebel ya. Kita harus dalam arti berontak. Berontak untuk ngapain gitu? Untuk menciptakan makna ya. Untuk kita hidup kita sendiri. Ya, kalau teman-teman perhatikan kata-kata di sini nggak pernah ada create meaning, tapi searching dan looking. Ya. Sehingga kita nggak bakal bisa bahagia kalau cuma mencari. Kita juga nggak bakal bisa hidup kalau hanya mencari. Nah, bagi Albert Camus Albert Camus adalah kita harus menciptakan makna hidup kita sendiri. Itu baginya seperti itu. Ya. Nah, kalau teman-teman ini ya bahwa jangan buang tenaga. Ya. Buang tenaga kita untuk apa? Untuk menjadi normal gitu. Ya. Orang banyak banget capek hidupnya itu karena apa? To be normal. Ya, hanya untuk menjadi normal. Contohnya tentang standar kecantikan, standar hidup, gitu. Bahwa standarnya sekarang seperti ini, sehingga kita berupaya seperti ini. Ya. Bahkan keabsurdan hidup adalah ketika apa gitu teman-teman? Ketika gaya-gaya hidup sekarang nih, ya, misalnya gaya hidupnya mungkin bisa menghabiskan sebulan 5 juta,
kok tetapi gajinya 4 juta, 1 jutanya kemana gitu. Kan gitu kan, minjem sana sini dan lain hal. Itu bagi Albert Camus, dia ngabisin tenaga, ngabisin waktu, ngabisin apapun cuman buat jadi normal gitu. Apakah itu yang diinginkan gitu ya? Atau disebut sebagai massa ya, atau mungkin di dalam di dalam Nietzsche menjadi moralitas budak gitu. Ngabisin energi cuma menjadi budak gitu, dalam artian to be normal. Ya, maka seperti tadi gitu. Ketika kita gagal untuk memaknai hidup ini karena kita mencari apakah hidup ini nggak berharga gitu. Dan dia mempertanyakan, ya, apakah saya harus membunuh diri saya gitu. Ya. Karena pertanyaan tentang suicide ini adalah bagi Albert Camus pertanyaan yang paling fundamental karena ini tentang kebermaknaan hidup gitu. Tetapi bagi Albert Camus ini bukan valid solution, justru dikatakan sebagai pengecut. Ya. Sehingga seperti apa? Haruskah dia bunuh diri ataukah hope yang kedua, bersandar tadi, ya bad faith tadi, ya. Haruskah dia berharap pada makna-makna lain? Ya, ini sama aja gitu. Ya. Lalu harusnya apa gitu? Ya. Kita adalah untuk berontak. Ya, jadi bukannya kabur, ya, tetapi berontak. Kita harus berontak dalam artian apa? Menciptakan makna-makna bagi hidup kita sendiri. Ya. Nah ini kalau teman-teman mungkin sebagai kita akhirnya menyimpulkan sebagian yang kita bahas ya, ketika nihilisme ini nggak ada semua ya, tanpa nilai semua. Ya. Tetapi kalau di sini ya, di dalam absurdisme ya, ketika ditanya ada nggak sih makna gitu, mungkin karena dengan apa kita menciptakannya sendiri. Tapi ada nggak sih makna ya di dalam di dalam alam semesta ini yang kita bisa ambil gitu? Nggak ada gitu. Ya. Nah justru ya teman-teman semua kita harus menciptakannya itu gitu ya. Nah, ini nanti mungkin teman-teman bisa lihat lagi perbedaan-perbedaannya antara absurdisme dengan nihilisme, tentu dengan eksistensialisme yang kita bahas kemarin ya. Tapi saya rasa secara umum kita kalau kita ikuti memahami gitu perbedaannya letaknya di mana. Nah, teman-teman, di sini akhirnya ya, bahwa dengan kita memberontak, ya, maka kita menciptakan nilai, ya, martabat, juga solidaritas. Di sini ada yang aneh di dalam kata-kata ini. I revolt, therefore we are. Kenapa dari I menjadi we gitu? Karena bagi Albert Camus, pemberontakan ini udah mulai ke arah-arah sifatnya sosial politik ya teman-teman semua. Bahwa pemberontakan ini akan mengundang dalam artian empati dari orang-orang yang memiliki struggle yang sama. Nah, contohnya apa? Mungkin belakangan ini teman-teman kita tahu ya bahwa kita lagi banyak banget situasi kekerasan seksual di kampus ya. Ya, sehingga banyak banget gerakan-gerakan kayak Me Too dan lain hal ya. Terus gerakan-gerakan keterbukaan lainnya. Nah, ini contohnya adalah ketika kita absurd dalam artian apa? Korban kekerasan seksual ini dia gimana gitu ya. Dalam artian ketika dia ingin melapor dan lain hal tetapi dia nggak ada supportnya ya, ketika dia malah ke institusinya yang lebih kuat dan lain hal dia malah menutupinya, malah dalam artian seorang mahasiswa ini akhirnya dia rapuh gitu ya, sehingga dengan saat ini ya menjadi dalam digital sosial media kita ini yang lebih terbuka dan lain hal, akhirnya cara terbaik adalah berontak, walaupun dalam artian masih banyak berontak secara anonim gitu ya teman-teman. Tapi itu loh merupakan pemberontakan. Dan kita lihat akhirnya dari pemberontakan satu itu akhirnya menimbulkan rasa empati ke orang lain, solidaritas ya. Solidaritas ke orang lain akhirnya makanya kita akhirnya itu menjadi sebuah gerakan ya, bukan lagi menjadi sebuah gerakan yang sifatnya individual tapi gerakan solidaritas gitu. Bagi korban maupun bagi orang yang non korban yang memiliki empati ke sana ya. Makanya bagi Albert Camus ketika kita menjalani hidup ini dalam situasi absurd ya, kita harus memberontak ya. Dengan pemberontakan ini akan menciptakan value dan martabat kita. Martabat ini ya bukan hasil daripada ya esensi dari definisi orang berikan, tetapi martabat ini yang kita ciptakan sendiri.
Dan tentu dengan itu akhirnya akan menimbulkan solidaritas berdasarkan orang-orang yang sama. Orang-orang yang sama dalam situasi yang sama. Nah, ini udah mulai ke arah sosial politik, teman-teman semua. Tapi itulah gitu teman-teman semua ya. Kalau kita bisa lihat. Nah, mungkin teman-teman semua ya dari mungkin saya bisa ini ya, bisa bukan simpulkan ya, tetapi dari kita mempelajari dua tokoh ini teman-teman semua, khususnya di dalam situasi ketidakpastian ini gitu ya. Inilah dimana benar-benar sebuah otentisitas diri kita bisa keluar gitu. Bisa keluar dalam artian kita bisa menciptakan inovasi-inovasi baru dalam artian menjadi moralitas Tuhan kita sendiri yang mungkin ternyata kita nggak, ini mah bukan di luar konteks dua tokoh itu ya, tetapi dari saya pribadi yang mungkin itu menjadi sebuah kebenaran baru gitu teman-teman semua. Ya. Karena kalau kita lihat dari dua tokoh dan mungkin beberapa hal yang kita bicarakan minggu lalu bahwa penekanan subjektivitas ini penting, itu porsi subjektivitas gitu. Ya. Karena baginya kalau kita simpulkan minggu lalu objektivitas ini sangat mereduksi gitu ya, sangat mereduksi khususnya kemanusiaan kita gitu. Apalagi ketika diukur dengan dari mata orang lain gitu ya, dari mata orang lain, tentu akan mereduksi diri kita gitu ya. Yang seperti kita bahas kemarin. Mungkin sedikit itu ya teman-teman dari saya ya terkait apa namanya dua tokoh ini teman-teman. Mungkin kita sambil ngobrol sambil sharing terkait hal ini ya, khususnya tentang gimana sih kita ngejalanin hidup kita ini yang mungkin absurd, mungkin dalam artian kebingungan dan lain hal ya, tentu kita dalam situasi yang sama, dan apakah kita bisa menciptakan sebuah solidaritas seperti yang dikatakan Albert Camus gitu dalam sebuah keempatian yang sama gitu terhadap suatu hal. Mungkin itu sedikit dari saya teman-teman semua. Baik, terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Beli buah tin dan buah kurma. Belinya di negeri Arab. Sekian pemaparan materi dari Kak Alfi Pratama. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu ya. Nah, udah ada nih dari Rizkyana. Langsung aja ya, dipersilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Suara saya terdengar nggak, Kak? Jelas. Oh iya. Tadi kan dikatakan sama Kak Alfi bahwa kita tuh harus menciptakan makna kita sendiri. Nah, yang saya tanyakan, mengapa kita harus menciptakan makna hidup sementara absurd sendiri itu tidak pasti? Jadi kalau sudah tidak pasti, kenapa kok kita harus menciptakan makna sendiri gitu? Bukankah itu sebuah kontradiksi? Nah, saya masih kurang paham di situ. Terus tadi dijelaskan bahwa menurut Albert Camus kan kita harus accepting ini maksudnya kita nerima-terima aja hidup ini sebagaimana adanya atau menerima sambil berusaha menciptakan makna itu sendiri. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih Rizky ya. Maksudnya menerima adalah menerima keabsurdan ini gitu. Ya. Ketika kita kan gini, tadi dalil pertamanya adalah ketika kita hidup ini kita mencari makna. Ya. Pertama kalau Rizky kita pahami dengan konteks minggu lalu ya, kan esensialisme itu ya sifatnya itu kan objektif ya, ada makna di luar diri kita ya. Dan lalu menurut Albert Camus ya di sebelumnya dalam background story-nya adalah seseorang itu mencari makna ya. Kalau namanya aja mencari gitu ya. Mencari ini kan akhirnya apa? Maknanya ada di luar diri kita ya. Tapi ketika kita mencari ya, ternyata nggak sesuai dengan realita. Dan bahkan kata Albert Camus gitu ya, bahwa ketika kita mencari, kita nggak akan pernah dapat gitu. Ya, tadi ya seperti saya bilang tadi, seseorang ya nggak akan pernah bahagia ketika mencari kebahagiaan. Ya apa sih kebahagiaan itu? Gitu ya. Realitas kita absurd ya. Sehingga apa? Kita menerima keabsurdan ini. Ya. Kalau kita mencari nggak akan pernah ketemu gitu. Yang harus kita lakukan apa? Menciptakan. Gitu ya. Kita maksudnya menciptakan apa? Menciptakan nilai untuk kita maknai. Ya.
Untuk apa? Teman-teman, situasi orang yang di dalam depresi dan lain hal teman-teman semua ya, bahkan sampai ke pertanyaan yang paling fundamental seperti kayak misalnya, berharga nggak sih hidup ini gitu. Kayaknya gue nggak berharga banget deh gitu. Ya. Akhirnya apa gitu? Akan berujung pada bunuh diri gitu. Karena buat apa menjalani hidup? Buat apa menjalani hidup yang udah nggak bermakna kan gitu. Nah, sehingga bagi kamu itu bukan sebuah solusi gitu. Tetapi solusinya adalah kita menerima bahwa nggak akan mungkin kalau kita mencari makna di luar sana, maka kita berontak dengan apa? Menciptakan makna bagi diri kita sendiri. Bahwa hidup ini berharga untuk dijalani. Ya. Jadi gitu kira-kira, Rizky. Oke, gimana Rizkyana dijawab? Jadi itu seperti paradoks gitu Kak ya, semakin dicari semakin nggak ketemu. Mungkin ya seperti itu ya. Sehingga baginya daripada kita mencari ya kita menciptakan aja gitu. Ya, menciptakan makna sendiri gitu teman-teman semua. Ya kalau dalam Nietzsche tadi kita mentransvaluasi, merubah nilainya gitu. Ya kita nggak bisa mencapai itu ya udah gitu. Kenapa harus ikut? Ya kan gitu. Kenapa nggak kita aja yang buat sendiri tren baru gitu misalnya. Ya misalnya saya gini, saya mau ikut gitu, mau ikut tren, tapi saya nggak mampu gitu. Ya, sehingga ngapain gitu? Bagi apakah saya nggak akan bermakna gitu ketika saya nggak mampu, hidup saya lebih rendah dan lain hal gitu. Orang banyak yang merasakan seperti itu ya. Sekarang teman-teman kalau nggak salah tuh ada fenomena baru ya, fenomena nyewa iPhone ya, yang seharinya tuh 100.000 atau berapa yang nyewa iPhone gitu. Karena untuk apa kok katanya gitu kan ditanya di interviewnya. Ini banyak yang demand untuk pas pacaran apa nyewa iPhone gitu supaya ya itu gitu kan teman-teman harga dirinya melekat dalam nilai yang berlaku gitu secara mungkin circle-nya mereka gitu. Sehingga mungkin pas ketemuan atau apa dia bawa iPhone gitu. iPhone itu sewa gitu. Teman-teman baca deh ini fenomena unik nih ya. Kalau yang teman-teman punya HP-nya banyak boleh tuh disewain. Lumayan tuh. Nah, tapi kalau saya nggak mampu gitu harus gimana? Apakah harus seperti itu gitu saya gitu ya. Sehingga saya mah yang penting mah saya memaknai aja hidup sendiri gitu kan. Walaupun HP saya ini harganya 1 juta gitu, yang penting masih bisa zoom-zooman nih sama teman-teman gitu ya, masih bisa chat-chatan gitu, masih bisa lain-lain. Misalnya kayak gitu gitu. Kenapa saya harus tersiksa dengan mampuan saya untuk mengikuti hal yang normal? Kan tadi Albert kamu bilang kan, ya ngapain kita ya bahkan kita sering banget ngabisin tenaga cuma jadi normal gitu kata Albert kamu kan gitu dia bilang. Nah, kenapa nggak kita nyiptain sendiri aja gitu makna buat hidup kita dan lain hal gitu ya. Nah itu mungkin gitu Rizky kira-kira ya secara sederhana. Izin menanggapi lagi boleh Kak? Silakan. Jadi kalau misalnya kita udah ciptakan value sendiri, itu artinya kita udah mengurangi keabsurdan dari hidup sendiri, itu ada gimana Kak? Bukan. Jadi bukan ini absurd itu situasi di luar diri kita ini loh gitu. Ya. Jadi maksud absurd ada situasi di luar diri kita. Ya. Jadi bukannya kita mengurangi absurd mah ya udah absurd aja situasi di luar diri kita gitu. Nah makanya karena situasi di luar diri kita ini nggak bisa nggak bisa kita mendapatkan nilai di sana, ya udah kita nggak usah peduliin, ya. Tetapi kita menciptakan nilai aja gitu. Bukan mengurangi absurd dalam konteks itu sih, tapi dalam konteks kita dalam artian menciptakan nilai gitu. Ya, karena kita tahu di luar sana kita nggak akan pernah dapat. Itu kayak saya rasa gitu mungkin secara sederhana. Oh ya, sudah Kak, terima kasih. Teman-teman silakan kalau yang mau sharing atau bertanya. Oke, udah ada lagi nih Kak dari Dava Muhammad. Ya silahkan Dava. Izin bertanya ya Pak mengenai saya pernah mendengar ada satu kutipan gitu bahwasanya Sang Maha Kuasa itu tidak akan memberikan cobaan kalau hambanya itu tidak mampu menjalaninya. Tapi Pak tapi pada realitanya banyak gitu orang-orang yang bunuh diri karena tekanan-tekanan yang tidak bisa dibilang tidak kuat menghadapi
tekanan hidupnya. Berarti ini sebanding lurus ya Pak dengan pendapat kamu yang menolak agama adalah bahwa agama itu digunakan untuk memberikan solusi palsu terhadap realitas hidup yang absurd. Nah, menurut pandangan Bapak bagaimana Pak? Iya, memang akhirnya itu ya. Ini permasalahan ini ya teman-teman semua ya. Ini permasalahan yang dalam artian gini. Ya, apalagi kalau misalnya kita masuknya ke ranah global religion gitu ya. Ya, ranah global religion yang dalam artian bisa saya katakan dia akhirnya mereduksi berbagai macam hal-hal yang bersifat kebudayaan dan lain hal gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman semua ini menjadi absurd adalah ketika memang ada beberapa kebudayaan gitu ya teman-teman semua masuk nih kebudayaan import, bukan kebudayaan agama import gitu ya teman-teman semua. Nah, agama import ini bertentangan dengan kebudayaan lokal itu gitu. Ya, kebudayaan lokal itu. Tapi akhirnya kalau teman-teman lihat di beberapa hal yang mungkin masih di pedalaman dan lain hal banyak yang nggak apa-apalah ini gitu. Ya. Tetapi semakin kesini, semakin dia belajar agama tersebut gitu teman-teman semua, akhirnya dia merasa loh, apakah saya ini selama ini salah gitu. Sedangkan ini secara budaya harus saya lakukan gitu. Ya, ada misalnya hal-hal yang masih Muslimnya masih memakan babi gitu ya di beberapa di beberapa kebudayaan. Nah, itu sebenarnya kan akhirnya menjadi pressure tersendiri gitu ya. Ya, itu misalnya dalam analogi lain ya, Dava. Tapi kalau yang Dava ceritakan itu sebenarnya ya seperti itu gitu. Akhirnya kan itu eksternal kan sifatnya ya. Sifatnya eksternal dan dia berusaha mendefinisikan diri kita ya. Yang bahkan gitu ya teman-teman semua, itu kalau nanti Dava dalam artian kita bicara di tempat lain, kita bicara tentang Jean-Paul Sartre gitu ya, atau mungkin di dalam pendahulunya misalnya ada seperti si siapa? Kierkegaard dan misalnya ke arah ini Pascal ya teman-teman semua, walaupun Pascal dan Kierkegaard ini religius, bahwa ini hanya menimbulkan kecemasan gitu, seperti itu. Ya, hanya menimbulkan kecemasan gitu. Ya, minggu lalu kita udah bahas tuh tentang perjudian gitu ya di dalam Pascal gitu kan. Ya, ini hal-hal yang seperti ini tuh hal-hal yang mencemaskan. Gitu. Ya. Dan kecemasan ini justru akhirnya menimbulkan ketakutan pada diri kita, pressure diri kita, malah kita terjebak gitu. Ya. Makanya tadi di dalam Albert Camus maupun di dalam Sartre, ini merupakan bad faith gitu. Ya. Merupakan bad faith gitu. Sebaiknya kita hindari gitu. Ya. Nah makanya teman-teman semua ini akan menjadi absurd gitu ketika misalnya teman-teman kita mengarah kepada ekstremisme gitu ya. Bukankah agama mengajarkan kedamaian gitu? Kok malah seperti ini kondisinya gitu ya. Misalnya kita bawa analogi lain gitu. Makanya kan sekarang akhirnya teman-teman semua kita memilih gitu ya. Kita mengikuti ajaran yang humanis gitu mungkin dan lain hal gitu ya. Ataupun tren sekarang adalah masuknya ke humanisme religion gitu ya, teman-teman. Karena merasa merasa absurd aja gitu teman-teman semua. Ya di dalam sandaran kita ini gitu. Kok begini gitu ya misalnya. Itu mungkin Dava seperti itu ya. Jadi tentu itu sejalan gitu ya teman-teman. Gimana Dava? Dijawab nggak? Atau masih ada feedback? Izin tanya sedikit lagi deh Pak. Kalau misalkan berarti kan masih ya bisa dibilang begitu. Berarti yang kalau kita hitung nilai baik atau buruknya, berarti yang baiknya tuh yang buruknya tuh si orang yang tidak mampu memahami atau bersabar atau kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan tadi Pak. Kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya, ya. Kalau menurut saya ya dalam artian bukan jadi pertanyaan kenapa saya harus bersabar gitu. Dalam artian kenapa ini malah menyiksa diri saya gitu. Ya. Jadi yang diinginkan adalah kita ini terlepas dari kesengsaraan ini gitu, Dava.
Sehingga bagaimana caranya kita terlepas dari kesengsaraan ini. Atau sebenarnya yang paling lebih tepat dikatakan adalah ketika kita bicara eksistensialisme adalah bagaimana kita lepas dari kecemasan kita ini. Ya, atau kalau dalam bahasa yang paling sering digunakan adalah angst. Tulisannya itu gini ya, angst. Ya. Kecemasan ini dari kata anguish. Ya. Ini kenapa saya harus masuk ke dalam kecemasan ini gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya jadi pertanyaan gitu. Yang pertanyaan ya kalau mungkin Dava minggu lalu ikut nggak Dava? Pak, soalnya ada kesibukan yang lain. Oh iya. Nanti coba baca deh ini apa namanya PDF yang saya berikan itu bahwa yang diinginkan adalah kita bebas dari rasa kecemasan itu. Gitu. Kita lepas dari segala definisi itu gitu ya teman-teman. Sedangkan bagi saya kenapa ini penting ya dalam hal-hal porsi-porsi tertentu kita mempelajari eksistensialisme ini di zaman sekarang ini adalah karena mungkin dulu gini ya, dulu ketika kita tanpa adanya media sosial kita nggak pernah tahu standar hidup orang seperti apa gitu ya. Kita paling tahu standar hidup tetangga doang gitu kan, sama teman dekat kita. Kita nggak pernah tahu standar hidup orang seperti apa. Tetapi sekarang informasi itu terbuka. Ya. Kita tahu standar hidup seseorang. Dan yang paling parah adalah ketika akhirnya menciptakan standar ya, bagi komunitas secara umum gitu. Dan pressure itu sangat berat gitu, teman-teman semua. Ya. Teman-teman coba deh, banyak orang-orang yang sedih, yang mungkin semua lucu-lucu ya beritanya. Kayak misalnya demi pacarnya dia menjual rumah sampai genteng-gentengnya. Kayak saya ngeliat cerita di mana gitu ya. Itu dia ngejual sampai genteng rumahnya lo dijual buat pacaran gitu kan ya. Itu sebenarnya kan absurd gitu kan gitu ya. Karena apa kok pacarannya bisa sampai ngabisin duit dalam artian sampai jual genteng rumah loh, itu pas di rumah tuh gentengnya nggak ada kan, itu aneh banget gitu ya. Itu kan dalam artian karena banyak banget standar yang mempressure diri seseorang gitu. Orang jadi cemas gitu. Aduh, jangan-jangan kalau saya nggak tampil keren, nggak tampil ini, nggak ada yang mau lagi gitu kan. Ya, kita habis di lifestyle gitu. Kita habis di dalam hidup dalam moralitas budak gitu. Kita habis di dalam masa gitu. Kita habis di dalam normal gitu. Yang diinginkan gitu. Kita habis di sana gitu. Teman-teman, sehingga itulah ketika kita hidup di zaman sekarang sosial media dan lain hal, itu mungkin yang patut direnungkan gitu. Bagaimana kita lepas dari kecemasan-kecemasan atas tekanan sosial terhadap segi apapun gitu kan. Ya. Saya rasa apalagi dengan sekarang sosial media, orang-orang kan menampilkan berbagai macam kehidupannya dan lain hal, pasti kan manusia itu ada ingin lebih gitu kan. Dan tapi mereka kadang mungkin nggak sadar dan lain hal, akhirnya malah ke pressure sendiri gitu ya, dan lain hal gitu ya. Nah, makanya kalau kata Albert Camus itu yang terpenting adalah kita harus sadar gitu katanya. Ya. Ini yang terpenting adalah kita full consciousness. Ketika di dalam sebuah absurd reality ini kita harus dalam kesadaran penuh menghindari false solution. Ya. Nah, itu menghindari solusi-solusi palsu gitu. Itu bagi Albert Camus seperti itu gitu. Butuh kesadaran gitu. Sampai kepada apa? Kalau tadi si Sisyphus ya udah tahu absurd kan ya, ngedorong batu ya, jatuh batunya ngedorong lagi, tetapi dia akhirnya apa? Sadar, oh memang ini takdir saya. Akhirnya dia apa? Sampai dia sangat menikmati ngedorong batu itu ya, dia ini kesadaran saya, ini takdir saya ya. Ini saya akhirnya menciptakan nilai saya ini gitu. Ya, batu ini adalah sekarang jadi kawan saya mungkin. Tadinya mungkin batu ini jadi apa? Batu ini jadi sebuah, aduh ini beban hidup saya, tapi malah batu ini yang saya dorong menjadi sebuah, oh memang ini tujuan hidup saya gitu, maksud saya. Nah, itu ya yang yang dikatakan bahwa sampai kesadarannya melebihi kuat dari batu tersebut gitu. Itu dalam artian seperti itu sih gitu. Teman-teman. Silakan mungkin teman-teman ada yang mau sharing dan kita ngobrol-ngobrol lainnya.
Gimana nih teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya nggak nih? Ya. Oke, udah Kak dari Dava, Mas. Nah, mungkin dari aku kali ya, Kak, mau nanya tentang ini. Kenapa filosof itu pada sibuk mencari Tuhan, padahal seperti yang tadi Kakak bilang, kalau semakin dicari malah semakin kita tidak menemukan jawabannya. Nah, kenapa nggak percaya aja gitu filosof itu sama pendahulunya gitu, percaya aja gitu ada Tuhan gitu. Oke, mungkin itu jawabannya adalah jawaban itu adalah moralitas budak gitu. Kalau kita taken for granted gitu ya, loh, kita cuma nerima doang gitu. Ya, sedangkan teman-teman mungkin ya dalam artian gini, ya, kalau teman-teman baca misalnya pergerakan sejarah filsafat gitu. Filsafat itu ngapain sih gitu ya? Mungkin kalau di kebudayaan Sunda kan misalnya ada sesuatu hal, oh nggak boleh pamali misalnya gitu. Kenapa gitu? Nah itu kenapa? Itu sebenarnya pertanyaan filosofis kan gitu. Kenapa nggak boleh? Oh itu memang nggak boleh dari dulu. Kenapa gitu? Udah jadi banyak tanya. Nah itu kan itu yang nggak mau kan gitu kan. Ya orang filsafat tuh pengennya seperti itu kan gitu. Ya kenapa gitu? Makanya di dalam studi filsafat itu menggunakan rasio ya, logos yang menjadi pertama ya. Makanya diawali dengan pergeseran mitos ke logos. Ya. Tuhan itu kan dalam sebuah mitologi ya, dewa dewi kan seperti itu, dewa dewi ya. Dan dari mitologi ke logos. Logos itu adalah akal budi. Makanya menggunakan rasionya terlebih dahulu ya. Dulu mungkin ya, wah ada apa dibilangnya, wah ini tuh dewa atau dewi lagi marah nih. Padahal memang itu mungkin sekarang udah bisa dijelaskan secara ilmu kan gitu. Ya. Nah, jadi ke arah sana ya. Sebenarnya kalau dikatakan filsuf ya Atina, sebenarnya filsuf itu ya mungkin bisa dikatakan filsuf, sulit ya dikatakan filsuf ya sebenarnya. Karena di sebelum adanya revolusi sains ya Atina, semua ilmu disebut sebagai filosofer. Coba cek Isaac Newton. Isaac Newton itu bukunya bukan ilmu IPA atau apa, tapi filosofer. Jadi filosofer itu adalah ilmuwan sebenarnya. Ya, barulah ya ketika Christian Wolff membagi ilmu ya dari ada IPA, IPS dan humaniora ya, Naturwissenschaften, Humaniwissenschaften, Soziewissenschaften, barulah kita ada IPA, IPS, ada psikologi, ada biologi, ada kimia gitu. Sebelumnya dikatakan sebagai filosofer gitu, ilmuwan ya. Sehingga tentu ya kita nggak bisa taken for granted ya. Atina membaca buku, salah satu buku ya adalah tentang meragu untuk beriman. Meragu untuk beriman gitu. Dalam artian apa gitu? Dalam artian meragukan segala sesuatu itu bukan hal yang buruk gitu. Justru karena kita ragu, kita jadi nyari kan gitu. Ya. Karena kita meragu, jadinya belajar. Bener nggak sih kata si Alfi ini gitu. Tadi ngomongin ini, ya saya carilah habis itu. Kan gitu kan. Akhirnya tervalidasi kan. Nggak cuman, oh ya. Ternyata tentunya Atina lagi saya bohongin nih sebenarnya gitu kan. Malah kebohongan saya yang Atina imani gitu, yang Atina yakini, terus Atina senang dengan perkataan saya, Atina malah cerita ke yang lain. Akhirnya kebohongan itu kan menjadi menjalar kan. Tapi kalau misalnya saya lagi berbohong, terus Atina, saya nggak percaya nih, saya cari dulu deh. Atina verifikasi, oh ternyata saya salah, kan akhirnya kebohongan saya stop di Atina gitu. Ya ini tentang hal-hal seperti itu gitu. Jadi kenapa mencari atau mempertanyakan? Karena ya supaya kita mendapatkan hal yang paling rasional. Nah, seperti itu gitu mungkin ya, sedikit seperti itu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, buat teman-teman masih ada nggak nih yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, mungkin kita langsung ke sesi berikutnya ya, penyerahan sertifikat kepada pemateri. Kepada operator,
Mohon untuk share sertifikatnya. Oke, ini sebagai kenang-kenangan dari kami untuk Kalvi atas partisipasinya dalam memberikan materi kepada teman-teman yang hadir di sini. Kita bisa foto bersama kali dulu, Kak. Oke. Terima kasih ya sebelumnya. Ya, Kak. Oke, foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Alfi atas pemaparan materi hari ini yang sangat luar biasa. Sebelum ke MC nih, aku akan menyimpulkan pemaparan materi dari Kak Alfi tadi. Nah, dari yang pertama tadi, nihilisme, itu menyebutkan bahwa God is die, dari penelitian Charles Darwin. Nah, akhirnya orang-orang pada saat itu rebel terhadap keyakinan. Nah, tapi maksud dari God is dead itu merupakan gambaran ketika Tuhan mati, kita akan kehilangan arah dan tujuan hidup. Sedangkan hidup ini tidak bermakna jika kita tidak mencari, tidak meyakini terhadap apa yang kita yakini. Sekian kesimpulan dari saya, mungkin saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih untuk kawan Atina atas menjadi moderator pada malam hari ini. Teman-teman udah nggak kerasa banget, udah hampir 1 jam atau bahkan 2 jam barangkali kita udah dikasih pemaparan materi oleh beliau. Mungkin aku karena ini sesi terakhir di tema ini, aku minta tolong untuk teman-teman ada yang maukah untuk pesannya untuk kegiatan pada malam hari ini. Mungkin yang saya tahu ada beberapa orang dari sesi 1 bahkan sesi 2 untuk mengikuti kegiatannya. Untuk kawan siapa ya tadi ya yang bertanya, Rizkiana kalau tidak salah, Kak Rizkiana hadir atau mungkin mau on cam? Kameranya bermasalah, Kak. Oke, Kak, pesan sama kesannya apa Kak untuk kegiatan pada malam hari ini, Kak? Kesan-kesannya yang pertama, apresiasi banget sama Fordi Mapelar. Acaranya keren, ilmunya lagi. Terus 2 jam itu buat bahas filsafat menurut saya kurang, soalnya ilmunya keren banget. Ilmu langka lah. Semangat untuk kedepannya, dan saya harap ada kegiatan seperti ini lagi di kedepannya. Ya, makasih banyak. Oke Kak, terima kasih atas tanggapannya. Tenang aja Kak, kami dari Fordi Mapelar bakalan bahas sesuatu hal yang menarik. Tentunya depan-depan ini dengan tema yang insya Allah akan menarik juga Kak. Oke, selanjutnya mungkin dari Fordi 40, ada beberapa dari anggota Fordi juga di sini seperti Deh Laizo, lalu tadi kalau nggak salah ada Dewi Sakina dan kawan-kawannya juga, akan tetapi udah meninggalkan room. Mungkin dari Kak Ilham, Kak ada pesan dan kesannya nggak Kak untuk acara pada malam hari ini? Halo, Kak Ilham. Oke, mungkin bisa nih untuk Fordi 40 dari Kak Ayura nih, Syafa Sintami. Ada pesan-pesan Kak untuk acara pada malam hari ini? Sebelumnya maaf Kak, lagi nggak bisa on cam. Pesan-kesannya ini sih kesannya menurut aku webinar ini sangat berguna untuk kelas filsafat ini dikarenakan aku jadi tahu banyak ilmu filsafat ya yang jujur agak asing bagi aku sih. Asing banget gitu. Makanya aku juga bingung mau nanya apa sebenarnya gitu. Tapi jadinya aware gitu loh. Oh, jadi ilmu filsafat tuh kayak gini. Cara ahli-ahli memandang kehidupan tuh begini gitu. Terus pesannya mungkin
apa ya? Lebih ini sih, sering-seringin yang kayak gini sih mungkin ya, karena aku tertarik banget. Gitu. Kasih Kak. Oke, terima kasih Ayura. Wah, mungkin terakhir ya untuk penutupan aku minta tolong untuk kesan-kesannya Delesto. Delesto, apakah masih stay di dalam room? Halo, Kak Delesto? Oke, kita ganti aja teman-teman ya untuk Dewi Sakina barangkali. Kak Dewi Sakina, apakah stay di dalam room? Iya, di dalam room. Oke. Kawan dari Astrid, Dewi Sakina, ada kesan dan pesan enggak untuk kegiatan pada malam hari ini? Kamu kan nggak salah kemarin sesi 1 sama sesi 2 ikut, kalau tidak salah kan? Iya, ikut. Kalau aku sih seneng banget ya, soalnya belum pernah kan belajar yang gini-gini, jadi kayak mempelajari hal-hal yang baru begitu. Dan ini menurutku sangat menarik. Harapannya sih sering-sering gitu ada acara seperti ini, mempelajari banyak hal-hal yang baru. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari Sakina. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi, dimohon untuk panitia maupun teman-teman untuk on kamera. Monggo teman-teman, kita sesi dokumentasi. Mungkin dari panitia bisa memberikan apa-apa terlebih dahulu agar mendapatkan pose yang terbaik. Sebelumnya, untuk panitia apakah sudah siap? Oke, dengan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, udah deh. Oke, terima kasih atas bantuannya ya panitia. Teman-teman, udah nggak terasa juga aku ucapkan terima kasih atas kehadirannya, udah mengikuti dari sesi pertama hingga sesi kedua. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Tetap pantau terus lini masa Instagram UKM Fordima Pilar, karena bentar lagi kami bakal membuat webinar nasional perihal tentang isu yang lagi tren pada belakangan ini. Tetap tunggu dan stay tune, tetap sehat selalu, keep spirit, keep loving, and keep healthy. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih ya semuanya. Terima kasih Terima panitia. kasih, Kak. Sami-sami. Terima kasih Kak Alfi atas kontribusinya menjadi pemateri, Kak. Ya, sama-sama. Saya undur diri ya, teman-teman. Baik, Kak. Baik. Oke. Terima kasih, Kak. Mas.